Om Swastiastu. Tampaknya leluhur kita di Bali telah mampu membaca bahwa sekarang di zaman Kali Yuga banyak orang belajar spiritual, belajar kebatinan, mewinten, ngiring betara, nunas penurgan, dan sebagainya. Tetapi justru membuat semakin bingung, membuat semakin tersesat. Maka dari itu, leluhur kita memberikan solusi bagi siapapun yang hendak belajar ataupun sudah belajar mempraktekkan berbagai pengetahuan sastra suci sebagai pemangku, sebagai dalang, sebagai orang yang mempraktekkan dasa guna berbagai profesi-profesi. Mereka perlu melakukan sebuah prosesi istimewa, yaitu pengelukatan dasa bayu. Pengelukatan dasa bayu dibagi menjadi dua, yaitu pengelukatan dasa bayu wisesa dan pengelukatan dasa bayu putus. Pengelukatan dasa bayu bertujuan untuk mempersiapkan siapapun yang hendak belajar spiritual, kebatinan, atau mempraktekkan sastra-sastra suci agama Hindu, supaya dia tidak salah, sehingga dikutuk oleh Sang Hyang Aji Saraswati atau Sang Sinuwun Kidul. Kutukan ini akan menyebabkan orang yang belajar spiritual, kebatinan, mempraktekkan sastra-sastra suci agama Hindu menjadi kebingungan, sehingga menyebabkan sakit tidak kunjung sembuh atau sakit yang tidak jelas, menyebabkan kebingungan, menyebabkan kos boros karena melanggar aturan-aturan suci yang telah ditetapkan oleh ajaran tersebut, atau salah ungguk, salah suruh, diartikan sebagai salah ketika mempraktekkan ajaran-ajaran itu. Maka pengelukatan dasa bayu wisesa ini akan membersihkan, akan memposisikan aksara-aksara yang mungkin salah ditempatkan pada tubuhnya melalui pengelukatan dasa bayu wisesa. Nah, ini akan mencegah supaya orang yang belajar kebatinan, spiritual, sastra sebagai seorang pemangku, sebagai seorang balian ataupun dasa guna yang lain menjadi tersesat, kebingungan, dan salah jalan. Jadi pengelukatan dasa bayu ini adalah solusi yang diberikan oleh leluhur agar siapapun yang hendak belajar spiritual ataupun sudah mempraktekkan ajaran-ajaran suci, entah itu sebagai seorang pemangku, diterapkan dalam praktek dasa guna, balian, dan sebagainya, supaya dia tidak terkena kutuk oleh Sang Hyang Aji Saraswati ataupun Sang Sinuwun Kidul akibat dirasuki oleh kekuatan yang disebut kekuatan kala pangan mantra, buta pangan mantra, dan kala raja astra. Inilah yang nanti bisa merasuki, mengganggu, bahkan menyakiti siapapun yang salah ketika dia belajar sastra-sastra suci ataupun belajar spiritual kebatinan. Nah, lalu selain pengelukatan dasa bayu wisesa, ada pengelukatan dasa bayu putus. Pengelukatan dasa bayu putus ini dikhususkan bagi siapapun yang hendak melanjutkan ke jenjang kesulingihan, apodgala, mediksa, ataupun menjadi seorang wiku. Karena dijelaskan bahwa ketika siapapun yang hendak melingih, dia patut melakukan pengelukatan dasa bayu putus agar Sang Hyang Weda melingih, berstana di dalam orang yang akan mediksa atau medujati, sehingga ketika Sang Hyang Weda berstana, maka siapapun yang menjadi sulingih, japa mantranya akan kesidian dan tidak akan melanggar etika-etika sesana apapun yang ditetapkan bagi sulingih itu. Jadi pengelukatan Sang Hyang dasa bayu putus dikhususkan sebagai persiapan awal bagi siapapun yang hendak menjadi sulingih agar tidak salah jalan karena melanggar sesana ataupun melanggar aturan-aturan kesulingihan. Jadi patut dipersiapkan dengan pengelukatan dasa bayu putus. Untuk itu, kami dari Peseraman Dharma Shila
melanjutkan ruat jatma yang pertama. Pada ruat jatma kedua ini, kami akan mempersilahkan bagi siapapun yang berkehendak untuk belajar sastra-sastra agama, spiritual dan kebatinan untuk melakukan penglukatan Dasa Bayu Wisesa. Begitu juga siapapun yang berkehendak untuk melanjutkan ke jenjang kesulingihan. Kami juga akan mempersiapkan penglukatan Dasa Bayu Putus bagi siapapun sekali lagi yang berkehendak melanjutkan ke jenjang kesulingihan agar Sang Hyang Caturweda, Sang Hyang Weda melinggih. Prosesi penglukatan Dasa Bayu Wisesa dan Dasa Bayu Putus ini akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2022 bertepatan dengan Banyu Pinaruh sebagai ritus tradisi prosesi pembersihan. Nah, prosesi penglukatan Dasa Bayu Wisesa, Dasa Bayu Putus ini akan dipuput oleh Wiku Siwa Buddha sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam penglukatan ini. Nah, selain penglukatan Dasa Bayu Wisesa dan penglukatan Dasa Bayu Putus, penglukatan Jatma atau ruat Jatma kedua ini juga akan memberikan kesempatan kepada para pedagang pasar. Karena pada pedagang pasar inilah ekonomi Bali saat ini bergantung. Maka dari itu kami akan melakukan penglukatan khusus bagi para pedagang, khusus pedagang tradisional dengan penglukatan yang disebut pengembak Tri Upasedana untuk melancarkan rezeki, untuk memberikan spirit-spirit semangat berdagang. Penglukatan Dasa Bayu Wisesa nanti akan dipuput oleh Sulingih Siwa Buddha. Nah, nanti masing-masing peserta akan natap bantuan khusus sebagai laban buta pangan mantra, kala pangan mantra ataupun kala raja astra supaya tidak mengganggu dalam proses pembelajaran. Penglukatan Dasa Bayu Wisesa juga akan menggunakan beberapa sarana yang digunakan untuk membersihkan Sang Hyang Dasa Bayu pada tubuh peserta. Begitu juga dengan peserta penglukatan khusus pengembak Tri Upasedana bagi pedagang. Maka pada saat prosesi penglukatan akan diberikan jatuh berupa beras ataupun uang kepeng nanti yang dibawa sendiri yang sudah dipasupati sebagai niase untuk lunas pengembak rezeki pengembak Tri Upasedana. Penglukatan ini pesertanya sangat terbatas, hanya 100 orang saja. Jadi mohon secepatnya daftarkan di panitia yang nanti akan dicantumkan. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan secara ketat. Om Shanti Santi Santi.